Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ini saya mau menceritakan sebagian sejarah Raden Paku. Raden Paku itu siapa? Insya Allah nanti saya jelaskan. Jadi pada suatu malam itu ada perahu dagang dari Gresik ke Selat Bali. Ketika perahu itu sudah berada di tengah-tengah laut, itu ada kejadian yang aneh. Karena perahu itu tidak bisa bergerak. Maju tidak bisa, mundur juga tidak bisa. Setelah diselidiki, ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti yang berukir indah. Akhirnya peti diambil, dibawa ke perahu, terus petinya dibuka. Ternyata di dalam peti itu terdapat sebuah bayi mungil yang bertubuh montok rupawan. Semua orang terkejut. Nakoda sangat gembira karena bisa menyelamatkan bayi itu, tetapi juga mengutuk orang yang membuang bayi di tengah lautan. Terus akhirnya ingin meneruskan perjalanannya, ternyata perahu tidak bisa bergerak. Tetapi kalau diputar ke arah Gresik, bisa bergerak. Akhirnya pulang. Pulang sampai rumah, peti itu tadi diserahkan kepada pemilik perahu. Pemilik perahu namanya Nyai Ageng Pinatih. Ini seorang janda kaya, memang sudah lama menginginkan seorang anak. Peti diterima oleh Nyai Ageng Pinatih, bayi diambil dengan rasa gembira, dengan rasa senang hati, karena bayi itu tadi ditemukan di tengah samudra, maka bayi itu diberi nama Joko Samudra, yang memberi nama Nyai Ageng Pinatih. Joko Samudra. Ketika Joko Samudra itu berusia 11 tahun, diajak ibu angkatnya. Jadi Joko Samudra kan diakui sebagai anak angkat. Akhirnya Joko Samudra diajak Nyai Ageng Pinatih sowan Sunan Ampel Raden Rahmat. Akhirnya diterima dengan baik, yang tujuannya agar Joko Samudra mau menuntut ilmu di ponpesnya Sunan Ampel. Tapi sementara itu ngelaju Joko Samudra. Pagi berangkat ke Surabaya ke ponpesnya Sunan Ampel, ngaji dengan Sunan Ampel, sorenya pulang ke Gresik. Sementara gitu. Tapi akhir-akhir Sunan Ampel menyarankan agar Joko Samudra mondok di ponpes. Jadi biar nggak riwariwi. Alhamdulillah Nyai Ageng Pinatih juga menyetujui. Lah pada suatu ketika, waktu tengah malam ya, Sunan Ampel mau mengambil air wudhu, mau berwudhu, sebelumnya melihat santri-santri pada tidur semua. Itu ada salah satu santri yang bersinar, bercahaya. Jadi nggak paham Sunan Ampel ini santri yang namanya siapa, santri dari mana. Hanya satu itu, bercahaya, bersinar, menyilaukan mata. Akhirnya sarungnya diikat oleh Sunan Ampel. Paginya murid-murid tadi dipanggil semua, santrinya dipanggil, Sunan Ampel bertanya, "Hai santri-santri, siapa yang merasa sarungnya diikat?" Joko Samudra terus ngacung, "Saya Kanjeng Sunan. Saya Kanjeng Sunan." Akhirnya Sunan Ampel baru tahu, oh berarti Joko Samudra itu bukan anak sembarangan. Memang anak yang luar biasa.
Jadi Sunan Ampel tadi mau berwudu guna melaksanakan sholat tahajud. Terus berdoa, mendoakan santri-santrinya dan warga agar selamat dunia dan akhirat. Jadi memang Joko Samudra itu memang anak yang luar biasa. Nah, ketika Joko Samudra itu mondok di Ponpes Sunan Ampel, ngaji di sana, itu akrab sekali dengan putra Sunan Ampel yang namanya Raden Magdum Ibrahim. Saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi, seperti saudara kandung. Jadi Joko Samudra dan Raden Magdum Ibrahim ini seperti saudara kandung, akrab sekali. Ketika Joko Samudra itu waktu itu didatangi ibunya, kemudian ibu angkatnya tadi ditanya oleh Sunan Ampel, Nyai Ageng Pinate ditanya oleh Sunan Ampel, ceritanya gimana, asal usulnya Joko Samudra itu bagaimana. Terus Ki Ageng Pinate menceritakan mulai awal sampai akhir, mulai ditemukan di laut sampai dibawa pulang, diceritakan tuntas. Akhirnya nama Joko Samudra itu tadi dirubah oleh Sunan Ampel, dirubah dengan nama Raden Paku. Raden Paku. Ketika Raden Paku berusia 16 tahun, kedua pemuda itu tadi, Raden Paku dan Magdum Ibrahim, disuruh Sunan Ampel mencari ilmu yang lebih tinggi. Disuruh keluar ke negeri seberang. Sunan Ampel ndawuhi bahwa di negeri Pase sana itu ada ulama besar yang namanya Maulana Ishaq. Nah, itu ayah kandungmu Raden Paku. Jadi Maulana Ishaq itu ayahnya Raden Paku. Maulana Ishaq ayahnya Raden Paku. Akhirnya kedua pemuda itu tadi terus berangkat ke negeri Pase. Di sana ketemu Maulana Ishaq, diterima dengan baik, dengan rasa gembira. Antara Maulana Ishaq dan Raden Paku saling cerita. Raden Paku cerita bahwa dia pernah waktu kecil ditemukan di tengah laut, cerita sampai akhir. Terus Maulana Ishaq juga cerita bahwa memang Maulana Ishaq itu dulu pernah berjuang di Belambangan, tapi berhubung beliau itu diusir oleh mertuanya, gara-gara mertuanya, yang namanya Pangeran Sembunyu itu disuruh masuk Islam, tapi malah marah-marah. Malah marah-marah, malah enak diusir, harus keluar dari daerah sini. Mau tidak mau harus keluar. Padahal istri Maulana Ishaq yang namanya Dewi Sekardadu, yang namanya Sekardadu itu hamil tua. Istri yang tersayang, istri yang tercinta. Tapi karena diusir oleh mertua, terpaksa Maulana Ishaq keluar dari desa itu. Dewi Sekardadu hanya meneteskan air mata. Meneteskan air mata. Lah, Sekardadu itu tadi meninggal setelah melahirkan. Lah, waktu bayi lahir itu kebetulan pas ada wabah penyakit. Wabah penyakit. Lah, Raden Sembunyu tadi punya anggapan, Pangeran Sembunyu tadi punya anggapan bahwa munculnya wabah penyakit ini karena lahirnya bayi laki-laki. Padahal itu cucunya sendiri. Gara-gara lahirnya bayi laki-laki, inilah yang menimbulkan wabah penyakit. Akhirnya bayi itu tadi walaupun cucunya sendiri diletakkan dalam peti, terus dibuang ke tengah lautan. Loh, ceritanya begitu. Raden Paku menangis, bukan menangisi dirinya karena dibuang kakeknya di tengah laut, tidak, menangis ibunya karena tidak tahu saat ini ibunya
letaknya di mana, berdomisili di mana, masih hidup apa atau sudah mati. Menangis Raden Paku. Selama Raden Paku dan Raden Magdum Ibrahim mondok di sana mendapat 3 tahun, akhirnya pemuda itu tadi, 2 pemuda itu terus pulang, disuruh pulang ke Jawa, terus menghadap Sunan Ampel, menyampaikan hasil ketika Bibinau di negeri Pase itu yang diasuh oleh Maulana Ishaq. Akhirnya Raden Magdum Ibrahim disuruh berjuang di Tuban, sing Raden Paku disuruh ke Gresik, dan pada akhirnya bisa ketemu ibunya yang namanya Nyai Ageng Pinantih. Sementara itu dulu, insya Allah nanti di lain kesempatan saya sambung lagi karena ceritanya ini panjang sekali. Sekian, bila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.